Pemirsa, Pesta Demokrasi 17 April 2019 semakin dekat. Bagaimana kesiapan dari KPU Kabupaten Jember sebagai penyelenggara dan juga apa saja kendala yang ada? Berikut kami akan berbincang langsung bersama Ketua KPU Kabupaten Jember, Bapak Ahmad Anis SE dengan tema kesiapan KPU Jember jelang pemilu 2019. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak, sejauh ini bagaimana persiapan KPU sendiri menjelang pemilu 17 April 2019 nanti? Ya, jadi sebagaimana tahapan yang sudah kita susun dengan baik ya, tentu KPU melaksanakan tahapan-tahapan itu sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Artinya bahwa sampai dengan hari ini ya, kira-kira H-15 hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di KPU Kabupaten Jember tidak ada kendala berarti ya terkait dengan persiapan yang akan dilakukan. Artinya kita pastikan bahwa pemilihan umum 17 April 2019 akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Baik, kemudian untuk persiapan pada pelaksanaan pemungutan dan juga perhitungan hasil pemilu 2019 nanti bagaimana Pak? Dilihat dari sisi SDM-nya? Ya, jadi dari sisi SDM ya, satu sisi itu menjadi semacam keuntungan tersendiri bagi KPU. Kenapa saya sebut itu menjadi keuntungan? Karena besarnya pertambahan jumlah TPS ya pada pemilu 2019 ini itu membuat KPU harus merekrut lebih banyak orang ya, lebih banyak orang. Kita bayangkan saja TPS kita hari ini sekitar 7.670 ya. Dari sekian banyak TPS itu kita butuh sekitar 7 SDM per TPS. Itu bicara KPPS-nya saja, belum bicara Linmas ya. Maka besarnya keterlibatan masyarakat tentu itu menjadi poin ya bagi KPU untuk lebih luas mensosialisasikan lagi ya. Artinya lebih banyak orang, lebih banyak agen yang akan terlibat dalam penyuksesan pemilihan umum ini, sehingga harapan kita partisipasi masyarakat juga akan meningkat. Nah, melihat dari banyaknya TPS yang begitu besar nih Pak ya, pada pelaksanaan pemilu 17 April 2019 nanti, kendala yang ada dari KPU sendiri bagaimana Pak? Ya, jadi di satu sisi ya, membengkaknya jumlah TPS itu menjadi sebuah keuntungan ya dari sisi penyelenggaraan. Di sisi yang lain itu juga menjadi semacam tantangan tersendiri ya. Tantangannya adalah ketika ya kita membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia ya, itu dengan kriteria tertentu, meskipun Jember ini masuk kategori kabupaten yang tingkat pendidikannya sudah relatif di atas rata-rata, namun dengan kriteria pendidikan tertentu menjadi tidak mudah untuk mencari orang sebanyak itu. Kenapa ya? Karena bisa jadi ya, mereka yang memenuhi persyaratan itu ya kemudian belum tentu bersedia untuk menjadi petugas di TPS ya. Ada kemudian yang bersedia dan memiliki semangat antusias yang tinggi untuk menjadi petugas di TPS, tapi mereka tidak memiliki semacam persyaratan administratif ya. Nah, ini kan tantangan yang kita hadapi dalam proses ketersediaan daripada sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemilihan umum dengan besarnya jumlah TPS itu tadi. Ya, untuk mengantisipasi hal tersebut atau solusi dari hal tersebut Pak, kemudian bagaimana sistem pengrekrutan petugas itu sendiri Pak? Ya, jadi petugas KPPS itu kita rekrut secara terbuka ya. Jadi PPS membuat semacam pengumuman ya di daerahnya masing-masing, di desa dan kelurahannya masing-masing. Kemudian berdasarkan pengumuman itu dilakukan sosialisasi untuk menarik ya minat daripada masyarakat menjadi petugas di TPS. Sejauh ini ya saya bisa memastikan bahwa tidak ada kendala ya. Tidak ada kendala. Di situ ada semacam tantangan ya, tapi tidak ada kendala. Ini terbukti dari sampai dengan hari ini petugas KPPS di seluruh Kabupaten Jember sudah siap. Total ada berapa Pak jumlah petugas? Ya, kalau kita hitung sekitar 7.600 70 dikali berapa itu? Dikali 7 kalau KPPS ditambah 2 Linmas ya.
itu ya tidak kurang dari 140-an ribu masyarakat. Ada peningkatan berapa persen Pak dari pemilu sebelumnya? Ada sekitar 40 sekian persen 40. peningkatan jumlah TPS. Bapak, terkait dengan data pemilih nih Pak, apakah sudah tidak ada persoalan sejauh ini? Ya, jadi daftar pemilih ini memang merupakan bagian penting ya dalam pelaksanaan pemilihan umum. Kenapa saya sebut sebagai bagian penting? Karena dasar kita melaksanakan pemungutan suara di TPS itu adalah daftar pemilih ya, siapa yang memiliki hak untuk memilih dan siapa yang tidak berhak memberikan suaranya di TPS. Itu kan dasarnya adalah daftar pemilih ya. Nah, terkait dengan daftar pemilih ini ya, tentu pada pemilu 2019 ini ya, KPU memiliki semacam semangat yang lebih kuat untuk menjaga kedaulatan masyarakat itu dengan memberikan ruang yang lebih luas ya dalam menjaga ya kedaulatan masyarakat melalui mekanisme administratif itu tadi ya. Artinya apa? Setelah penetapan DPT ya, KPU masih melakukan proses-proses perbaikan DPT itu ya. Ada DPT HP1, DPT HP2 ya. Itu kan bentuk daripada komitmen KPU untuk menjaga kedaulatan masyarakat dengan cara melindungi semaksimal mungkin hak konstitusional setiap warga negara itu. Bapak, bagaimana dengan pemilih yang berada di lapas atau kemudian terkait pengurusan pindah pilih lainnya, Pak? Ya, jadi pengurus yang ada di lapas ya itu tentu kita fasilitasi ya, kita akan menjaga hak konstitusional mereka karena setiap warga negara itu memiliki hak yang sama untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS ya. Maka dengan mekanisme pindah pilih ya, karena penghuni lapas itu tentu bukan masyarakat sekitar ya, atau belum tentu masyarakat sekitar, maka kita menyediakan fasilitas yang namanya pindah pilih ya melalui mekanisme pengurusan A5 yang itu bisa diurus mulai dari PPS sampai dengan di tingkat KPU ya. Nah, disitulah ya kemudian kita nanti akan menyiapkan TPS yang berdekatan dengan lapas sehingga penduduk lapas bisa menyalurkan hak pilihnya. Ya, baik Bapak. Apakah di lapas dan juga tempat-tempat strategis lainnya seperti halnya di rumah sakit mungkin juga disediakan TPS, dan bagaimana untuk saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas, Pak? Ya, jadi persoalan disabilitas ini dari pemilu ke pemilu ya memang menjadi isu strategis yang harus diperhatikan oleh semua pihak ya, tidak hanya oleh KPU. Karenanya terkait dengan pemilih disabilitas ini ya, beberapa kali undang-undang pemilu itu mengalami perubahan, tetap saja ini menjadi perhatian serius. Artinya bahwa pemilu ini ya sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya, kita menyediakan fasilitas untuk pemilih disabilitas bisa menyalurkan hak pilihnya. Tentu fasilitas untuk mereka sampai dengan hari ini masih kita perhatikan. Baik, kembali lagi kita membahas mengenai persiapan dan juga kesiapan dari KPU Kabupaten Jember dalam pelaksanaan pemilu 17 April 2019 ini, Pak. Bagaimana untuk kesiapan dari logistik itu sendiri? Ya, jadi sejauh ini logistik untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ya di Kabupaten Jember itu 95% sudah siap ya. Artinya mulai dari perangkat TPS ya sampai dengan formulir-formulir ya, itu semuanya sudah siap kecuali beberapa formulir saja yang tunggu waktu mungkin 1-2 hari ini sudah bisa kita penuhi. Berarti proses pendistribuan sudah terlaksana ya, Pak? Mulai hari ini kita sudah ada distribusi ya, sejumlah logistik ya. Tentu ya hari ini yang kita distribusikan itu adalah kotak suara ya, yang ini bagian daripada strategi KPU ya untuk membuat gudang kita menjadi lebih longgar ya, karena di gudang sekarang sedang melakukan aktivitas setting, packing dan seterusnya itu. Berarti untuk strategi pendistribusiannya dari KPU Kabupaten Jember itu sendiri bagaimana, Pak? Ya, jadi
kita tahu bahwa ya logistik pemilu hari ini begitu besar ya, sedangkan ketersediaan tempat ya itu kan harus kita sesuaikan ya supaya lebih representatif ya. Maka logistik pemilu yang memungkinkan untuk didistribusikan terlebih dahulu itu didistribusikan oleh KPU ya. Selanjutnya akan dilakukan tahapan-tahapan lebih lanjut. Bapak, pada pelaksanaan pemilu 17 April 2019 ini banyak sekali mungkin dari masyarakat atau banyak dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan atau mungkin beredar berita-berita hoax. Nah, dari KPU Kabupaten Jember sendiri bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Ya, jadi soal penyebaran berita hoax ya itu tidak hanya terjadi pada pemilu 2019 ini ya, pada pemilu-pemilu sebelumnya itu juga ada. Cuman mungkin ya berbeda pada persoalan intensitas ya, intensitas kemudian lebih masif mana antara dulu dengan sekarang. Itu kan terkait dengan ketersediaan media ya. Jadi pemilu sebelumnya media sosial mungkin tidak seramai hari ini ya, maka penyebaran berita hoax itu juga tidak semasif pada pemilu 2019 ini. Maka kita ya juga menggunakan media yang sama ya untuk menghambat hoax itu ya dengan cara memberikan informasi yang benar, memberikan informasi yang sesungguhnya tentang peserta pemilu sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang siapa yang akan dipilih ya pada pemilu yang akan datang itu mengakses informasi yang objektif dari penyelenggara pemilihan umum, dalam hal ini adalah KPU ya, sehingga beredarnya informasi hoax ya, berita-berita yang tidak benar ya itu bisa diminimalisir. Jadi KPU melalui media sosialisasi ya dan penggunaan media sosial itu secara masif ya menginformasikan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak kehilangan hak untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya sehingga mereka bisa memilih ya dengan objektif. Bapak, di Jember sendiri sempat ada isu mengenai ajakan untuk golput. Nah, dari KPU Kabupaten Jember itu sendiri bagaimana menanggapi hal tersebut? Adakah himbauan khusus dari KPU Kabupaten Jember kepada masyarakat pada umumnya baik soal memilih ataupun menekan angka golput itu sendiri, Pak? Ya, prinsip ya pada pemilu 2019 ini KPU optimis bahwa tingkat pemilih itu akan lebih besar ya dibandingkan pemilu sebelumnya. Artinya tingkat partisipasi kita akan meningkat ya. Bahwa kemudian ada sejumlah masyarakat yang masih memilih untuk tidak memilih ya. Tentu itu sebuah pilihan yang memiliki argumentasi tersendiri yang itu menjadi tugas kita semua bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa itu bukanlah argumentasi yang memiliki landasan pemikiran yang kuat ya. Maka baik KPU, peserta pemilu ya dan seluruh elemen masyarakat yang ada ya harus turut membangun semacam persepsi, membangun keyakinan di tengah-tengah masyarakat bahwa pemilu ini adalah sebuah momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya sehingga apa yang dilakukan ya pilihan mereka ya di pemilu itu betul-betul menjadi semacam penentu ya bagi masa depan bangsa. Jadi saya atas nama KPU Kabupaten Jember ya menghimbau kepada seluruh masyarakat Jember untuk menggunakan hak pilihnya ya, datang ke TPS. Datang ke TPS dengan penuh kesadaran, dengan penuh keyakinan bahwa setiap suara itu menjadi penentu bagi masa depan bangsa. Hindari politik uang, jangan terpengaruh oleh berita hoax. Terima kasih. Pemirsa, demikian tadi dialog kami bersama Ketua KPU Kabupaten Jember, Bapak Ahmad Anis SE. Diharapkan dengan pelaksanaan pemilu 17 April 2019 mendatang dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat Jember dapat menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin. Karena memilih itu keren. Baik pemirsa, saya Prima Ervantari bersama kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Salam Satu TV. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Prima.